Saya Caroline Riyadi, Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group. 18 bulan terakhir merupakan periode yang berat bagi kita semua karena situasi pandemi COVID-19. Namun, pada masa pandemi, kita melihat sifat dan kualitas terbaik dari manusia. Saya menyaksikan bagaimana pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu pemulihan dan pembebasan negara kita dari COVID-19. Saya juga melihat banyak orang menyumbangkan waktu, uang, dan keahlian yang mereka miliki untuk orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Di lingkungan Siloam pun, saya melihat bagaimana karyawan kami bekerja keras dan pantang menyerah untuk memastikan setiap pasien sembuh dan dapat bersatu kembali dengan keluarganya. Kita memang belum sampai pada akhir pandemi, tetapi kita telah melihat tanda-tanda baik seperti turunnya angka kematian akibat COVID-19, angka rawat inap pasien, dan tingkat infeksi virus corona. Seiring dengan inovasi pengobatan yang terus berkembang dan jumlah vaksinasi yang juga semakin meningkat, kami berharap pada akhirnya COVID-19 dapat beralih dari pandemi ke endemi. Pada saat yang tepat, situasi baik tersebut patut kita syukuri karena kita akan meninggalkan masa-masa kelam bersama COVID-19. Selama masa pandemi, Siloam mengambil keputusan alokasi modal yang bijaksana dan dengan berani memutuskan untuk terus berinvestasi dalam program-program klinis yang terus kami kembangkan. Kami mempelopori strategi Clean and Safe Hospital, di mana kami memisahkan rumah sakit yang khusus menangani dan merawat pasien COVID-19 dan rumah sakit yang melayani pasien non-COVID-19. Strategi ini kami lakukan untuk memastikan bahwa kami dapat terus melayani masyarakat secara umum selama pandemi. Strategi ini juga berperan untuk tetap menjaga performa base case kami di kuartal 4 2021 serta sepanjang tahun 2022. Tentunya seiring dengan penurunan kasus COVID-19, pendapatan yang kita dapatkan dari penanganan COVID akan berkurang pula. Untuk itu, kami telah mempersiapkan diri untuk menjalankan kembali bisnis kami secara umum dan sungguh berharap dapat merawat lebih banyak pasien di Indonesia. Kami pun terus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi untuk memastikan efisiensi setiap rumah sakit dan untuk meningkatkan pengalaman pasien dan hasil klinis. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi strategis dengan Priksa, platform teknologi diagnostik medis dengan bantuan AI. Platform ini telah digunakan secara luas, termasuk pada Peduli Lindungi, sebuah aplikasi terpusat di Indonesia untuk melacak vaksinasi, tes COVID, dan riwayat perjalanan. Kemampuan AI Priksa memiliki banyak potensi bagi pemerintah Indonesia, asuransi, serta rumah sakit dalam memberikan perawatan kesehatan. Kami turut merasa antusias dengan perkembangan platform ini dan perannya bagi masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia. Selama pandemi, kami pun melihat peningkatan yang signifikan pada platform digital kami dengan jumlah unduhan aplikasi My Siloam yang meningkat. Kami pun telah memiliki website yang terintegrasi sehingga masyarakat dapat melakukan pemesanan atau booking medical check-up, tes COVID, dan produk lainnya melalui satu situs yaitu siloamhospitals.com. Website tersebut juga memungkinkan Anda untuk membuat janji temu dokter dan mendapatkan informasi penting tentang perawatan yang tersedia di Siloam Hospitals. Website tersebut tentunya akan terus dikembangkan untuk dapat memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik bagi pasien kami. Selama pandemi, Siloam telah berkontribusi atas lebih dari 3,7 juta tes COVID-19. Pada kuartal ketiga 2021, kami telah melakukan 629.000 tes rapid, antigen, dan RT-PCR. Tes COVID-19 masih tetap akan menjadi salah satu yang kami jalankan sepanjang tahun 2022 karena permintaan tes
yang signifikan terutama dari perusahaan dan juga terkait kebutuhan perjalanan. Meskipun terdapat batasan harga yang baru-baru ini diberlakukan, tes COVID-19 tetap menjadi salah satu lini pelayanan yang kami harapkan dapat memberikan kontribusi pada kuartal keempat serta sepanjang tahun 2022. Kami juga bangga dapat berperan dan mengambil bagian dalam vaksinasi nasional. Hingga saat ini, Siloam telah melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 370.000 warga Indonesia. Siloam akan terus aktif mendukung vaksinasi dan membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai target vaksinasi secara nasional. Melalui kegiatan CSR, Siloam terus mendukung masyarakat yang membutuhkan. 2 klinik baru pada tahun ini resmi beroperasi di Papua dan Jakarta untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Hingga kini dengan dukungan finansial dan operasional penuh dari Siloam, setiap bulannya klinik-klinik ini melayani sekitar 1.700 pasien kurang mampu atau yang tidak dapat menerima perawatan medis yang semestinya. Melalui program CSR, kami serta jaringan rumah sakit yang terbesar di penjuru Indonesia, kami akan terus memberikan pelayanan kesehatan dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Perawatan kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang penting untuk pengembangan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan. Siloam telah melakukan investasi CSR kepada beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur, di mana sekitar 1.500 anak akan menerima pendidikan yang layak pada tahun 2021. Kami telah mengalokasikan setidaknya 30 miliar rupiah untuk program CSR Siloam tahun ini. Saya bangga memimpin tim yang memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang baik. Semua staf Siloam berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan memberikan pelayanan yang unggul dan berkualitas tinggi. Sejalan dengan pengembangan yang kami lakukan untuk kapasitas kami juga membangun fondasi untuk Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Dan saya berharap Anda dan keluarga selalu di dalam keadaan sehat. Hi, I'm Varun Khanna, Siloam's Chief Commercial Officer. It's great to be back with you to discuss the third quarter results and expectation forward. We've seen a significant recovery in Siloam's base case business. Siloam's clean and safe hospital strategy, whereby we'd allocate specific hospitals for COVID and leave remaining hospitals COVID-free, has really worked. This ensured the doctors felt safe to practice and operate, and patients felt safe to come in and receive treatments in our hospitals. Despite an expected significant drop in COVID revenue, we expect Siloam's base case business to continue rebounding in the fourth quarter. Siloam's corporate and insurance businesses are doing extremely well and are well poised to be higher than ever before, with base case growing month on month. Throughout the pandemic, we established a lot of new relationships. The new relationships are contributing to the growth in corporate and insurance revenue, and of course, EBITDA. In addition to being the preferred destination for many of our clients from a curative standpoint, we're also managing organizational wellness, which leads to more medical checkups and resulting medical interventions, and we grew our medical checkup business by 200% over the last 2 quarters. Sustained digital marketing and adoption of innovative marketing tools will further strengthen our revenues from both online and offline assets. We've transformed our call center from just being an appointment booking call center to a revenue enabling call center through comprehensive systems and elaborate training, hence completing our journey of a comprehensive 360-degree contact center. We are seeing positive signs that international traveling routes are opening and countries are reducing or completely eliminating quarantine requirements. Even countries such as Australia, whose national and state governments have had the strictest level of travel bans and quarantine requirements, are showing evidence of softening their stance and providing timeframes for when international travel can recover. Australians have historically been the largest group of foreign tourists in Bali, and Australians being able to travel to and fro Bali without quarantine
will be an incredibly positive catalyst for our Bali hospitals. We expect to begin seeing more foreign tourists in 2022 and for the number of foreign patients to increase exponentially throughout the year. Siloam's 3 Bali hospitals generated approximately 214 billion rupiah in EBITDA in 2019. This figure was reduced to 112 billion in 2020, and in 2021 continued a depressed EBITDA of only 59 billion in 9 months of 2021. We expect the EBITDA contribution from our Bali hospitals to be increased substantially in 2022 and closer towards pre-COVID levels. During June and July, there was a significant increase in COVID cases throughout Indonesia, and this led to a record number of COVID patients being admitted to our hospitals too. When COVID cases spike, this leads to significant decrease in our non-COVID businesses. Thus, Siloam experienced a significant drop of its base case business. However, as COVID cases reduced in August and significantly reduced in September, we experienced a very strong increase in our base case businesses. For example, we performed 5,800 surgeries in September 2021, which is only 9% below surgeries performed in pre-COVID September 2019. Siloam received 215,000 outpatients in September 2021, only 7% below pre-COVID September 2019. Siloam's base case revenue and EBITDA was higher in September than in any other month throughout 2021. Outpatient volumes continue to be lower than the pre-COVID times. However, the conversion of outpatient visits to surgery is now much higher than during the pre-COVID times. This is an indication that patients are more comfortable to go ahead with surgery and doctors are willing to cater to surgical requirements. Those patients that are coming to our hospitals are generally those with higher acuity cases. October has started strong, and while COVID cases continue to dwindle, we will see a strong rebound in Siloam's base business case. We fully expect Siloam's operational KPIs in 2022 to be significantly above those of pre-COVID 2019. Siloam recorded 126,000 inpatient admissions as of 9 months 2021, lower by 9% compared to 138,000 in 9 months of 2020. Patient days increased 6% to 543,000 in 9 months 2021 compared to 512,000 in 9 months 2020. Siloam's occupancy rate increased slightly to 53% in 9 months 2021 compared to 52% in 9 months 2020. Total outpatient visits were 1.7 million, an increase of 8% compared to 1.6 million in 9 months of 2020. Siloam's management made the strategic decision to continue to invest in our clinical capabilities throughout the pandemic, and this investment has resulted in Siloam being exceptionally well placed to rebound as COVID begins to move from a pandemic to an endemic. I hope to see you all in Bali soon. I wish you and your families safety and good health. Thank you. Halo, saya Rianto Marino, Chief Information Officer Siloam. Siloam memiliki jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia, dan kami berharap dapat menggunakan keahlian, data, dan kemampuan medis kami untuk secara efisien memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri. Dengan investasi berkelanjutan di infrastruktur teknologi dan investasi strategis di platform Artificial Intelligence, Siloam mampu untuk unggul dalam era baru penyediaan layanan medis. Siloam memiliki keuntungan dalam kemampuannya untuk memberikan perawatan bagi pasien secara menyeluruh, dimulai dari saat seseorang masih berada di rumah dan mencari informasi kesehatan, saat berobat ke Siloam, hingga akhirnya pasien pulang dalam keadaan sehat dan memonitor kesehatannya secara mandiri. Jumlah prosedur medis yang telah kami lakukan memberi kami jutaan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perawatan kami. Siloam terus mengembangkan aplikasi Siloam. Aplikasi ini meningkatkan efisiensi dan membantu pasien mendapatkan pengalaman terbaik dengan layanan online yang semakin melengkapi layanan offline milik Siloam. Aplikasi My Siloam dibuat untuk memudahkan pasien membuat janji temu dokter maupun melakukan konsultasi baik secara offline maupun online. Terlepas dari metode konsultasinya, pasien dan dokter dapat mengakses rekam medis yang tersimpan secara terpusat.
Pasien juga dapat menggunakan aplikasi MySiloam sebagai asisten virtual ketika mereka mengunjungi rumah sakit kami. Fitur ini menyederhanakan perjalanan pasien dengan mengaktifkan touch check-in dan juga antrian virtual, sehingga meningkatkan pengalaman pasien. Meningkatnya popularitas dan fitur tambahan dari aplikasi MySiloam telah menghasilkan peningkatan jumlah unduhan yang signifikan. Hingga saat ini, MySiloam telah diunduh lebih dari 500.000 kali dan sekitar 10% kunjungan rawat jalan dikelola melalui aplikasi MySiloam. Kami berharap di masa depan sebagian besar kunjungan rawat jalan akan diproses melalui aplikasi MySiloam. Siloam juga melakukan investasi selektif di perusahaan-perusahaan yang kami yakini memiliki kemampuan unik yang penting di masa depan kesehatan digital. Contoh teknologi yang kami percaya akan berguna di industri kesehatan digital adalah Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini dapat memberikan informasi yang tepat dengan cara memproses data dalam jumlah besar dan dapat menemukan pola yang mungkin tidak terlihat jelas dari pengalaman manusia. Salah satu platform teknologi di mana Siloam menjadi pemegang sahamnya adalah perusahaan teknologi diagnosis medis berbasis AI bernama Prixa.ai. Platform ini memanfaatkan layanan telemedicine dengan memproses data secara akurat untuk membuat diagnosis berdasarkan gejala pasien hingga menentukan kondisi medis pasien secara lebih akurat. Dengan menggunakan teknologi ini, pasien dapat dirujuk ke prosedur pengobatan yang tepat dan ditangani oleh spesialis yang tepat juga. Alat ini dapat membantu dokter dalam membuat diagnosis yang akurat dan efisien. Selain itu, Prixa.ai ini terhubung langsung dan dapat diakses dari aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi nasional yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk merekam dan memberikan bukti vaksinasi, pengujian COVID, dan riwayat perjalanan. Fungsi Prixa.ai masih terus dikembangkan lebih lanjut untuk bisa membantu pemerintah, rumah sakit, dan asuransi dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan juga efisien. Siloam berada dalam posisi yang unik untuk dapat berkontribusi pada kemajuan teknologi medis dan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi banyak orang di Indonesia. Nilai investasi kami di Prixa telah tumbuh secara signifikan dan kami menantikan kesuksesan selanjutnya dari platform ini. Aplikasi MySiloam juga meningkatkan pengalaman pasien kami dan seiring dengan semakin banyaknya pasien yang menggunakan layanan online kami akan terus meningkatkan kepuasan pasien di masa depan. Terima kasih. Semoga Anda dan keluarga aman dan sehat selalu. Hai, apa kabar? Saya Daniel Phua, Chief Financial Officer di Siloam. Pencapaian finansial Siloam terus menjadi kuat karena bisnis berhasil menjaga keseimbangan antara investasi dalam layanan klinis regular dan investasi dalam respon kami terhadap COVID. Kami mencapai keseimbangan yang tepat untuk memastikan bahwa rumah sakit kami dapat terus menyediakan berbagai layanan medis di seluruh Indonesia, sambil memberikan kontribusi yang luar biasa untuk menghadapi COVID-19. Selama 18 bulan terakhir ini adalah kesempatan bagi Siloam untuk menunjukkan kualitas perawatannya terutama untuk warga Indonesia yang biasanya bepergian ke luar negeri untuk menjalani perawatan sebelum masa COVID. Saya percaya bahwa setelah mengalami perawatan yang kualitas tinggi di Siloam, banyak dari pasien ini akan terus berobat di dalam negeri. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kasus COVID di Indonesia telah mengalami penurunan. Meskipun demikian, kita tetap perlu waspada dan masih terlalu dini untuk merayakan hal tersebut. Kita semua berharap situasi COVID yang tadinya dinyatakan sebagai pandemi telah berevolusi menjadi endemi. Dengan menurunnya kasus COVID, tentulah jumlah pasien COVID yang dirawat di Siloam mengalami penurunan. Meski jumlah pasien COVID akan berkurang, Siloam masih akan melakukan pengujian, vaksinasi, dan juga kemungkinan booster shot dengan jumlah besar di seluruh komunitas dalam 1-2 tahun mendatang. Dalam base case Siloam, pendapatan non-COVID telah meningkat selama 2 bulan terakhir berturut-turut pada kuartal ketiga tahun 2021. Di bulan September, Siloam mencatat lebih banyak pendapatan dari bisnis non-COVID
dibandingkan dengan bulan lainnya di tahun 2021. Kami berharap tren ini berlanjut dan kerana jumlah kasus COVID terus menurun, kasus non-COVID akan terus pulih. Kami berharap volume pasien dan hasil kewangan pada tahun 2022 akan lebih tinggi daripada di masa sebelum COVID. Pendapatan silam dalam 9 bulan pertama di tahun 2021 tercatat sebesar 5,9 triliun, tumbuh sebesar 47% year on year. Pendapatan kuartal 3 tercatat sebesar 2,1 triliun, tumbuh sebesar 9% quarter on quarter. EBITDA untuk 9 bulan pertama tahun 2021 adalah 1,5 triliun, meningkat 107% year on year. EBITDA margin meningkat menjadi 27% dalam 9 bulan pertama di tahun 2021 dibandingkan dengan 18,5% dalam 9 bulan pertama di 2020. EBITDA silam pada kuartal 3 adalah 579 miliar, tumbuh 21% quarter on quarter. Margin EBITDA silam pada kuartal 3 2021 adalah 27,9%, tumbuh dari 25,2% pada kuartal 2 2021. Laba bersih untuk 9 bulan pertama di tahun 2021 tercatat 553 miliar, dibandingkan dengan negatif 43 miliar dalam 9 bulan pertama di tahun 2020. Pada kuartal 3 2021, silam membukukan laba bersih sebesar 251 miliar, tumbuh 65% quarter on quarter. Margin laba bersih silam di kuartal 3 2021 adalah 12,1%, meningkat dari 8% di kuartal 2 tahun 2021. Posisi kas bersih silam meningkat sebesar 65 miliar pada akhir kuartal 3. Silam memiliki posisi kas bersih sebesar 973 miliar. Arus kas operasi dan arus kas bebas untuk period tersebut masing-masing adalah 652 dan 312 miliar. Terima kasih pada semua investor kami atas kesetiaan Anda selama masa-masa sulit ini. Saya berharap dapat bertemu banyak dari Anda dalam beberapa bulan mendatang dan semoga Anda dan keluarga aman dan sehat. Terima kasih.